Kakak Jansip Pangarep, 6, anak kedua dari pasangan suami istri. Legimin, 42, Dewi Nuryani, 39, warga Pekon Banjarnegara, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Lampung harus melakukan pengobatan rutin ke dokter ahli saraf. Anak yang masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak itu didiagnosa dokter mengalami Bell's palsy. Menurut orang tua kakak Jansip Pangarep, gejala penyakit yang menimpa buah hatinya lantaran sering bermain HP di depan kipas angin setiap harinya. Sebelum sakit, kakak Jansip Pangarep bermain HP lebih dari 6 jam, dan tidak akan berhenti jika HP belum lowbat. Dengan ketidaktahuan orang tua, maksud hati menyenangkan anak agar tidak menangis, Legimin selalu memberikan HP kepada buah hatinya pada setiap hari. Gejala sakit putranya baru diketahui oleh Dewi Nuryani selaku ibu kandung. Kakak Jansip Pangarep usai pulang sekolah, melihat otot wajah putranya tertarik sebelah kiri, sehingga mulut tidak bisa untuk makan dan mata sebelah kiri tidak dapat dikedipkan, maka orang tua kakak Jansip Pangarep segera membawa ke medis untuk pengobatan. Akibat penyakit yang disandang putranya, Legimin yang tinggal di perumahan sekolah TK, dan berpenghasilan tidak menentu sebagai buruh tani serabutan, harus mencari pinjaman dana ke sanak saudara guna pengobatan putranya. Sejak 2 bulan yang lalu, untuk pengobatan terapi ke dokter saraf di rumah sakit swasta di Kabupaten Pringsewu, Legimin sudah 18 kali bolak-balik untuk terapi pengobatan putranya. Walaupun perkembangan kesembuhan putranya meningkat secara signifikan, namun dokter belum menyatakan putranya kembali sehat dan normal. Agak geser ke kanan, kiri apa kanan ya mas? Kiri. Ke kiri ya? Ke kiri, mata juga kedipnya cuma sebelah. Terus itu langsung saya tanya ke bidan setempat, ternyata disuruh ke dokter anak di Panti Secati. Terus setelah sampai sana ternyata nggak bisa, kalau dokter anak harus lari ke dokter saraf. Setelah itu disarankan ke dokter saraf di Mitra Husada Pak Pringsewu. Nah, keterangan dari dokter saraf sendiri Bu, anak ibu didiagnosa sakit apa Bu? Bell's palsy. Bell's palsy. Gejalanya dari HP di depan kipas angin. Memang anak ibu itu waktu peristiwa itu masih usianya berapa Bu? 6 tahun. 6 tahun. Jadi memang aktivitasnya sering betul bermain HP di depan kipas angin gitu ya. Sering. Nah, dari pengobatan sendiri Bu, itu sudah berapa kali melakukan pengobatan sehingga kondisi sekarang sudah mulai sehat? 18 kali terapi Pak. Belum itu karena harus setiap hari Pak, harus setiap hari, jadi nggak pakai BPJS, pakai umum dulu. Setelah 10 kali pakai umum, saya baru pakai BPJS. Alhamdulillah sudah membaik Pak. Sudah seperti ya belum normal benar sih, cuman udah agak baikan. Mohon maaf Pak, Bapak ini sehari-harinya kerjanya sebagai apa Pak? Ya, petani. Nah, ini yang di tempat ini rumah pribadi atau rumah? Perumahan TK, sekolahan. Jadi waktu buah hati kemarin sakit itu untuk pembiayaannya bagaimana Bapak cara untuk melakukan pembiayaan bisa sampai terapi sampai 18 kali itu? Ya, kita ya cari-cari inilah pinjam saudara itu kan. Ini ya punya duit sedikit ya untuk berobat, umpama kurang ya pinjem itu. Ya, nah, awalnya apakah sudah kebiasaan anak Bapak itu bermain HP atau bagaimana awal-awalnya itu Pak? Memang awal-awalnya itu ya memang sering sih itu ya, pikir saya kan ya nggak tahu kalau mau terjadi seperti itu. Jadi setelah peristiwa seperti ini, adakah nggak Pak himbauan untuk orang tua lain supaya peristiwa seperti ini tidak terulang pada anak yang lain gitu? Ya ada sih ya, kalau bisa janganlah dikasih HP untuk anak-anak masih kecil, masih umur ya pokoknya masih di bawah 10 tahun itulah, itu dikurangin itulah HP itu. Saat anak Bapak bermain HP itu berapa jam anak Bapak ini bermain HP dalam Lama sehari? itu biasanya habis
ini baterainya sampai ngedrop kok. Oh, dalam sehari itu lebih dari 6 jam berarti Pak ya? Ya kurang kadang lebihnya seperti itu. Pokoknya ya kalau nggak dikasihin nangis. Ya gimana namanya orang tua kan. Ya, Tadinya Bapak nggak mengira kalau itu ada radiasi, Iya. sehingga Nggak mengira, setiap nggak. dia minta yang penting nggak nangis dikasih Nggak. gitu Pak ya? nggak tahu kalau ada radiasi apa seperti apa, nggak tahu saya.